Satu keinginan untuk dapetin perempuan, laki-laki itu 1000 cara digunakan. Kalau sudah dapat keinginannya cuma satu, bobo doang. Jalan sampai dibopong gitu. Takutnya dibawa orang gitu kan, takutnya dihipnotis atau apa. Ya, kepikiran saya mungkin teman dari jauh nih, kasihan. Kasihan terus. Tentang Fahmi Husaini yang ditinggal istri. Ada pepatah Sunda, hade gogog, hade tagog. Untuk menjadi pemimpin itu harus punya penampilan di samping tutur kata. Semuanya itu ada di Fahmi Husaini. Hade gogog artinya baik dalam perkataan. Fahmi begitu tidak terpancing provokasi positif dari Pak Deddy Mulyadi, anggota DPR RI ketika datang dan berdiskusi. Fahmi begitu lugu, tulus, bahkan sampai Pak Deddy mengatakan orang yang ikhlas dan tulus seperti Fahmi itu sering dimanfaatkan oleh orang lain. Seperti calon presiden yang pernah gagal beberapa kali karena dimanfaatkan oleh lawan politiknya. Di sini tidak menyebutkan nama orang ya, takut dianggap kampanye. Tambah-tambah, Anggi itu yang sudah berkhianat sampai detik ini tidak pernah meminta maaf kepada Fahmi Husaini. Tapi Fahmi sudah memaafkannya. Jika saja nanti Fahmi itu mencalonkan diri menjadi pejabat, apalagi sekarang lagi musim pemilu ya, kalau saja ada yang merangkul dari partai-partai yang ada, kemudian Fahmi menduduki posisi penting di dalam pemerintahan, dapat dibayangkan Diran sebagai karyawan kecil di perusahaan di Jakarta yang tidak mampu mengganti biaya pernikahan antara Fahmi dengan Anggi. Sementara sekarang Fahmi Husaini itu mendapatkan respon di Indonesia yang luar biasa. Setiap channel YouTube yang mengangkat Fahmi selalu meledak. Dapat dibayangkan, wajahnya kan sudah dikenal masyarakat. Kalau dia itu dirangkul oleh salah satu partai politik untuk mencalonkannya menjadi pejabat pemerintahan, luar biasa. Tapi ada sedikit bahaya, karena terlalu tulus dan polos ada kemungkinan bisa dimanfaatkan hanya untuk merekrut suara masyarakat saja. Oleh sebab itu, jika Fahmi nanti benar-benar berdoa dan dikabulkan oleh Allah, perlu didampingi oleh politisi handal jika menduduki suatu jabatan tertentu. Dapat dibayangkan bagaimana terpukaunya masyarakat ketika Fahmi Husaini menduduki kursi. Luar biasa ya. Dan begitu terpuruknya Anggi dengan Diran. Tentu saja yang kita garis bawahi di sini adalah doa orang terzalimi. Oke, kita dengarkan. Satu keinginan untuk dapetin perempuan, laki-laki itu 1000 cara digunakan. Kalau sudah dapat keinginannya cuma satu, bobo doang. Jalan sampai dibopong gitu. Takutnya dibawa orang gitu kan, takutnya dihipnotis atau apa. Ya, kepikiran saya mungkin teman dari jauh nih, kasihan. Kasihan terus. Tentang Fahmi Husaini yang ditinggal istrinya di malam pengantin, yang dikunjungi politisi Deddy Mulyadi dan calon anggota DPR RI dari artis bernama Uya Kuya. Wagluk Bubuk Apung menggarisbawahi pendapat tentang senjata orang terzalimi adalah doa. Janji Allah terbukti pada diri Fahmi Husaini, yang sebelumnya bukanlah siapa-siapa. Kini Fahmi mulai populer karena kesabarannya menghadapi pengkhianatan istrinya. Kerjasama antara Anggi dan pacarnya bernama Diran telah mengangkat Fahmi menjadi idola kaum milenial. Tapi membuat geran politisi Deddy Mulyadi. Bahkan saat wawancara dengan mantan politisi itu, Fahmi tak terpancing dengan provokasi positif yang memancingnya itu. Memancing dengan kalimat, "Jangan menangis," sambil menyodorkan kertas tisu. Bahkan sang politisi beberapa kali menonjokkan kepalan tangan kanan ke tangan kirinya hingga bersuara keras.
Fahmi hanya tersenyum saja sambil sesekali mengusap mata dan mukanya dengan tisu dari Kang Deddy Mulyadi itu. Tapi matanya tidak berair. Sesekali kalimat doa terucap dari Fahmi untuk dirinya. Hanya itu yang dia lakukan. Doa itu adalah senjata untuk mengangkat kezaliman atas dirinya dengan pertolongan Allah. Doa juga akan membalas orang yang menzalimi. Doa orang yang terzalimi itu sebagai urusan penting di atas langit. Rasulullah SAW bersabda, doa orang yang terzalimi dibawa ke atas awan. Dibukakan untuknya pintu langit. Maka Tuhan pun berkata, dengan kemuliaanku dan kebesaranku, aku pasti akan menolongmu. Walaupun nanti. Hal itu disebabkan karena saat orang terzalimi seperti Fahmi Husaini yang hatinya begitu hancur. Betapa hancur karena cincin nikah dari Fahmi itu justru diberikan Anggi ke pacarnya bernama Diran. Fahmi hanya berdoa agar biaya pernikahan dengan Anggi bisa kembali. Walau merasa marah atas persekongkolan Diran dengan Anggi terhadap dirinya. Dengan menyediakan tempat persembunyian bagi istri Fahmi, Fahmi hanya berdoa. Dia berdoa dalam keadaan sangat membutuhkan ketabahan. Fahmi begitu merendahkan diri di hadapan Allah semata. Posisinya lemah. Dia tidak memiliki penolong lain selain Allah demi memutus tali kezaliman atas dirinya. Fahmi telah memaafkan kesalahan Anggi dan Diran, karena sangat kasihan kepada orang tua Anggi. Orang tuanya dibuat malu. Deddy Mulyadi menjelaskan tentang hak Fahmi yang bisa menuntut hukuman bagi Diran dan Anggi. Di samping untuk mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkannya, Diran dan Anggi tidak punya uang untuk itu, kata Fahmi. Deddy Mulyadi tampak melongo keheranan terhadap sikap Fahmi demikian itu. Padahal Kang Deddy Mulyadi siap membantunya. Berbeda dengan Uya Kuya, yang siap mencarikan pengganti istri untuk Fahmi dan menjanjikan lapangan pekerjaan. Dengan mengupayakan menawarkan kepada perusahaan lewat channel YouTube miliknya. Tentu saja hal ini baru dalam wujud konten YouTube. Terucap juga dari mulut Uya Kuya tentang dirinya sebagai calon DPR RI yang akan datang. Tampak Deddy Mulyadi lebih halus dalam berpolitiknya. Deddy Mulyadi dalam hal ini memberi saran ke Fahmi bahwa lelaki jujur, pemaaf, dan polos sering dimanfaatkan orang lain. Bahkan sempat terucap tentang ketulusan Prabowo yang dimanfaatkan lawan politiknya. Kembali ke Fahmi yang terzalimi. Jika berdoa untuk jadi anggota dewan atau pejabat pemerintahan, agar banyak yang siap menyandang dana, bisa terkabul. Sayangnya Fahmi terlalu lugu. Jika Fahmi menyalonkan diri jadi calon pejabat harus didampingi politisi handal. Sebab bisa dibohongi dan bisa dimanfaatkan. Mungkin jika Fahmi berdoa meminta kepada Allah bisa lebih dahsyat dari Fajar Satboy, Alia, atau Putri Aryani dari AGT. Karena Fahmi sedang terzalimi dan sabar. Bagaimana perasaan Anggi dan Diran jika Fahmi jadi pejabat nantinya? Masyarakat banyak akan merasa puas dengan keberhasilan Fahmi duduk di kursi terhormat. Apalagi saat disandingkan dengan posisi Diran sebagai karyawan biasa di Jakarta. Diran menyembunyikan Anggi, yang tidak sanggup mengembalikan modal pernikahan Anggi dengan Fahmi. Keluarga Anggi pun hanya bisa memberikan janji saja, untuk mengembalikan itu. Fahmi bisa mendapat dukungan masyarakat jika ikut meramaikan kancah perpolitikan. Tapi perlu didampingi oleh orang yang mumpuni. Sebab riskan untuk dimsfatkan karena keikhlasan yang terlalu polos. Modal Fahmi adalah ketulusan, jujur, punya penampilan yang sesuai pepatah Sunda. HD gogok, HD tagok, Fahmi sangat bagus dalam tutur kata dalam bicara, dan bagus dalam penampilan. Anak istri kamu nggak bisa dikontrol, ABCD berbuat sesuatu yang rugi kamu. Ya, betul nggak? Nggak boleh lagi ditanya kayak tadi, saya tidak malam pertama. Bah, tahunya mau tidurnya sama temen. Rumah Fahmi ya? Fahmi yang istrinya hilang 1 hari menikah. Oh iya benar, oh ibu tahu juga. Pengantin yang dikunjungi politisi Deddy Mulyadi dan calon anggota DPR RI dari artis bernama Uya Kuya. Wagluk Gubuk Apung menggarisbawahi pendapat tentang senjata orang terzalimi adalah doa. Janji Allah terbukti pada diri Fahmi Husaini, yang sebelumnya bukanlah siapa-siapa. Kini Fahmi mulai populer karena kesabarannya menghadapi pengkhianatan istrinya. Kerjasama antara Anggi dan pacarnya bernama Diran telah mengangkat Fahmi menjadi idola kaum milenial. Tapi membuat geran politisi Deddy Mulyadi
Bahkan saat wawancara dengan mantan politisi itu, Fahmi tak terpancing dengan provokasi positif yang memancingnya itu.